Ia adalah seorang pembunuh berantai yang mengklaim bertanggung jawab atas lebih dari 70 pembunuhan di seluruh Amerika Serikat. Membuatnya mendapat julukan Coast to Coast the Killer. Sales dan saudara kembarnya, Tammy Jean, mengidap meningitis ketika mereka berusia 18 bulan. Tammy meninggal karena penyakit tersebut. Tak lama kemudian, Sales dikirim untuk tinggal bersama bibinya, yaitu Bonnie Walpole, di Holcomb, Missouri. Ketika dia berusia 5 tahun, dia dikembalikan ke ibunya setelah dia tahu bibinya ingin mengadopsi dia. Sales mengklaim bahwa ketika dia berusia 8 tahun, dia mulai menghabiskan waktu dengan seorang pria bernama Willis Clark yang mulai menganiaya dia dengan persetujuan ibunya. Sales menyatakan bahwa pelecehan ini sangat mempengaruhinya, dan dia akan menghidupkan kembali pengalamannya saat melakukan kejahatannya. Pada tahun 1990, Sales mencuri sebuah truk di Wyoming dan dijatuhi hukuman 16 bulan penjara. Dia didiagnosis dengan gangguan kepribadian yang terdiri dari masalah antisosial, ambang batas, dan skizoid, gangguan penggunaan zat atau opioid berat, ganja, amfetamin, dan ketergantungan alkohol, gangguan bipolar, gangguan depresi mayor, dan psikosis. Pada tanggal 13 Mei 1992, ia berhasil menarik perhatian seorang wanita yang berusia 19 tahun akibat sebuah tulisan, "Saya akan bekerja untuk makan," di bajunya. Merasa iba, wanita tersebut membawanya ke depan rumah untuk diberi makanan dan juga pakaian. Akan tetapi, saat wanita tersebut sedang mengambil makanan, Sales masuk ke dalam rumah dan memperkosa wanita tersebut berulang kali. Ia juga memukul korban dengan bangku piano karena melawannya. Pada bulan September 1992, ia dipenjara selama 10 tahun akibat kejahatannya tersebut. Di tahun 1997, ia dilepaskan dari penjara dan menikah dengan seorang gadis bernama Nora Price. Akan tetapi, beberapa bulan berselang, Sales meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan lintas negaranya. Polisi meyakini Sales telah membunuh sedikitnya 22 orang. Walau polisi yakin korbannya lebih banyak, tetapi barang bukti dan saksi sulit untuk ditemukan. Dari pengakuan Sales, ia pertama kali membunuh pada usia 15 tahun. Saat sedang membobol semua rumah, ia menemukan seorang pria yang sedang mengoral alat vital seorang anak laki-laki. Sales tiba-tiba mengamuk dan membunuh pria tersebut. Pada bulan Juli 1985, Sales yang berusia 21 tahun bekerja di Karnaval Forest, Missouri, di mana ia bertemu dengan Anna Court yang berusia 28 tahun dan putranya yang berusia 4 tahun, yaitu Rory. Court mengundang Sales ke rumahnya pada malam itu. Menurut Sales, dia berhubungan seks dengannya, tertidur, dan terbangun untuk menemukannya mencuri dari ranselnya. Dia melanjutkan untuk memukuli Court sampai mati dengan tongkat bisbol putranya. Kemudian dia membunuh putranya karena anak itu adalah calon saksi. Mayat yang dipukul ditemukan 3 hari kemudian pada saat Sales telah meninggalkan kota. Pada bulan September, Sales kembali melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Kaylin Harris yang berusia 13 tahun dan Crystal Charles yang berusia 10 tahun. Charles berhasil kabur dengan tenggorokan yang putus dan melakukan perjalanan sejauh 2 km menuju rumahnya. Sales ditangkap setelah diidentifikasi dari sketsa yang dibuat dari deskripsi korban. Ia divonis dengan hukuman mati di Pengadilan Negara bagian Texas. Sebelum itu, pada bulan September 1984, Sales masuk penjara karena mengemudi dalam keadaan mabuk setelah menabrakkan mobilnya. Dia tinggal di penjara sampai 16 Mei 1986. Kemudian dia kembali ke St. Louis. Sales mengklaim telah menembak orang asing untuk membela diri.
Kemudian dia menuju ke Arkansas, Texas, di mana dia dirawat di rumah sakit karena overdosis heroin. Begitu keluar dari rumah sakit, dia mencuri mobil dan menuju ke Fremont, California. Sementara di Fremont, para penyelidik yakin dia bertanggung jawab atas kematian Jennifer D yang berusia 20 tahun yang ditembak mati. Mereka juga percaya dia bertanggung jawab atas pembunuhan Michelle Xavier yang berusia 19 tahun yang ditemukan tewas dengan lehernya yang sudah dipotong. Dan masih banyak lagi pembunuhan yang tidak dikonfirmasi. Sells tinggal di Venus, Nevada dengan Stephanie Stott yang berusia 20 tahun. Sells mengaku kepada narkoba Stott dengan LSD. Kemudian mencekiknya dan membuang tubuhnya dengan membebani kakinya dengan beton dan menempatkan tubuhnya ke mata air panas di padang pasir. Kejahatan ini tidak pernah dikonfirmasi. Menurut Sells, ia meninggalkan Venus pada 3 November dan menuju ke timur. Pada bulan Oktober 1987, dia mengaku membunuh Suzanne Court yang berusia 27 tahun di Amherst, New York. Sells mengaku melakukan kejahatan lintas negara yang luar biasa meskipun banyak kejahatan yang dia jelaskan tidak pernah diverifikasi. Di tahun 2002, penulis kejahatan Diane Fanning mulai berhubungan dengan Sells saat dia menunggu hukuman mati di Texas. Dalam salah satu suratnya ke Fanning, Sells mengaku melakukan pembunuhan terhadap Joel Kirkpatrick yang berusia 10 tahun. Ibu Joel, Juliana Harper, dinyatakan bersalah atas pembunuhannya dan dipenjara. Belakangan, Sells memberitahu Fanning selama wawancara tatap muka bahwa Harper bersikap kasar padanya di toko serba ada. Jadi, untuk membalasnya, dia mengikuti rumahnya dan membunuh bocah itu. Selama 20 tahun, Sells adalah seorang pembunuh berantai. Sementara yang berhasil tetap di bawah radar ketika ia menjelajahi negara itu dengan membunuh dan memperkosa para korban yang tidak curiga dari segala usia. Peneliti percaya bahwa Sells kemungkinan bertanggung jawab atas 70 pembunuhan di seluruh negeri. Selama pengakuannya, ia mengambil julukan pesisir ke pantai ketika menceritakan tentang berbagai pembunuhan yang ia lakukan selama sebulan di California dan bulan berikutnya ketika berada di Texas. Pada akhirnya, Sells harus berakhir untuk dieksekusi yang dilakukan di Texas pada 3 April 2014 dengan suntikan mematikan. Dia menolak untuk pernyataan terakhir. Itulah sedikit kisah dari Tommy Sells, pembunuh berantai dan pemerkosa lintas negara bagian Amerika Serikat. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.